persekutuan teruna hari ini dan dilayani oleh Vikaris Melki Patoni. Adik-adik, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, kami akan memulai ibadah minggu pagi hari ini. Kiranya Engkau berkati ibadah ini Tuhan, dan berkatilah Vikaris Melki Patoni yang akan menaburkan firman-Mu, sehingga kami boleh dapat mendengar dan memahaminya, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 107 ayat 1-3. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami anak-anak-Mu mau mendengarkan akan cerita firman Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, curahkan kami Roh Kudus-Mu agar kami mengerti dan memahaminya. Dan dengan Roh Kudus yang sama juga memampukan kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan beriman kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Matius 21 ayat 1-11. Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Yesus memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah."
Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru. Katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyaut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kita semua hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, kita semua dalam keadaan yang baik. Nah, adik-adik, kita akan belajar akan firman Tuhan yang sudah kita baca. Nah, dalam bacaan kita saat ini mengisahkan tentang Tuhan Yesus yang dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Tuhan Yesus datang, orang menyambutnya dengan sorak-sorai. Luar biasa sekali ketika Yesus hadir, disambut dengan sorak-sorai. Banyak orang yang berbondong-bondong datang mengikut Tuhan Yesus. Mengapa banyak orang yang berbondong-bondong datang mengikut Tuhan Yesus? Karena mereka telah melihat, mereka telah menyaksikan secara langsung bahwa mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus banyak menyembuhkan orang, menolong orang lain. Nah, pada akhirnya membuat orang-orang pada masa itu mengikuti dia sampai ke Yerusalem. Nah, ketika Tuhan Yesus dekat di Yerusalem, kemudian ia memerintahkan kepada 2 orang muridnya untuk mengambil 2 keledai, betina dan juga anaknya. Yesus memerintahkan kepada muridnya untuk mengambil itu, lalu Yesus pun menggunakan keledai itu masuk ke Yerusalem. Nah, maka genaplah nubuatan-nubuatan yang disampaikan dalam perjanjian lama, bahwa seorang raja, seorang Mesias akan datang menggunakan keledai. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus masuk menggunakan keledai, maka orang pun menghamparkan pakaiannya di jalan. Ini mau menandakan suatu penghormatan, suatu penghargaan kepada sang raja, sang Mesias, yang tentunya membawa pengharapan bagi mereka, yang akan membawa pembebasan bagi mereka. Kemudian orang-orang pada masa itu juga menghamburkan ranting-ranting pohon. Ini berarti suatu tanda sukacita, sebagai suatu kegembiraan, karena sang Mesias yang sudah lama dinantikan, sang Mesias yang dinanti-nantikan ini telah tiba. Pengharapan mereka telah digenapi. Nah, adik-adik, kalau kita mau melihat keledai pada masa itu, keledai itu digunakan hanya untuk mengangkut barang. Tetapi Yesus menggunakan keledai masuk ke Yerusalem, ini mau menunjukkan sebagai suatu tanda kesederhanaan dari Tuhan Yesus sebagai seorang raja yang membawa kedamaian. Sebagai raja damai, dia menggunakan keledai, bukan dengan kuda dan menggunakan pedang. Tidak seperti itu. Yesus datang dengan menggunakan keledai. Ini menandakan suatu kesederhanaan dan juga sebagai seorang yang membawa damai. Nah, Tuhan Yesus tidak datang dengan cara sebagai orang yang membawa peperangan. Tuhan Yesus tidak datang sebagai orang yang membawa kekerasan, tetapi Yesus datang dengan damai. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, orang-orang menyambut Yesus dengan menghamparkan pakaiannya di jalan, dengan menghamburkan ranting pohon, dan juga mereka bersorak-sorai. Mereka berseru, Hosana bagi anak Daud, Hosana bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Inilah bukti bagi mereka bahwa pengharapan mereka telah digenapi. Sang Mesias yang lama dinantikan telah tiba, yaitu Yesus Kristus yang akan membawa pembebasan bagi mereka.
Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, dari firman Tuhan saat ini memperlihatkan kepada kita bagaimana kehadiran Yesus disambut meriah dengan orang-orang banyak yang mengikuti Dia. Mengapa demikian? Karena Tuhan Yesus melakukan perbuatan yang baik. Tuhan Yesus melakukan suatu hal yang bermanfaat bagi orang lain, sehingga kehadiran Tuhan Yesus disenangi oleh orang-orang banyak yang mengikut Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu juga bagaimana kita selaku para teruna-teruna, bagi teruna-teruna GPIB harus mampu juga untuk melakukan hal yang baik, harus mampu juga meneladani sikap Tuhan Yesus yang mau menolong orang. Tuhan Yesus dikenal karena perbuatan baik, maka kita pun juga sebagai teruna-teruna harus dikenal dengan perbuatan yang baik, bukan dikenal dengan perbuatan yang buruk. Bagaimana supaya kita dikenal dengan perbuatan yang baik sebagai teruna-teruna yang melakukan hal yang baik? Yang pertama, adik-adik bisa lakukan di rumah dan di sekitar kita. Dikenal dengan yang baik, membantu untuk membersihkan lingkungan sekitar. Orang akan melihat kita bahwa oh, ini adalah anak teruna yang melakukan kebaikan, yang peduli terhadap lingkungan. Ketika kita melakukannya, maka sama halnya kita juga sudah membangun relasi yang baik dengan orang-orang di sekitar kita. Maka itu perlu bagi kita sebagai para teruna-teruna GPIB harus mampu untuk membangun relasi yang baik dengan sesama melalui tindakan nyata, tindakan baik yang kita lakukan. Nah, begitupun juga ketika kita di bangku pendidikan, kita belajar mendapatkan tugas-tugas dari guru. Nah, sebagai teruna-teruna yang baik, kita harus mengerjakan setiap soal-soal yang diberikan oleh guru kita dengan baik dan benar. Kita harus tekun dan rajin belajar sehingga kita mampu untuk berprestasi. Kita dikenal oleh guru-guru sebagai anak-anak atau teruna-teruna yang rajin dan baik. Nah, inilah sebagai cerminan sebagai teruna-teruna yang mampu untuk meneladani sikap Tuhan Yesus yang melakukan kebaikan. Nah, adik-adik harus ingat bahwa kita dikenal dengan sebutan yang baik bukan hanya sekedar mencari nama baik belakang, melainkan kita harus mempunyai hal yang baik untuk orang lain. Dengan kata lain, kita harus menjadi berkat bagi orang lain, sama seperti Tuhan Yesus yang menjadi berkat bagi orang lain, yang mampu menolong orang lain. Kita pun sebagai teruna-teruna harus demikian. Sehingga ketika kita membangun relasi dengan orang-orang di sekitar kita, orang-orang pun mengenal kita dengan hal atau perbuatan baik yang kita lakukan. Sembari membangun relasi dengan sesama melalui tindakan yang baik, penting juga bagi kita sebagai teruna-teruna Kristen untuk terus membangun relasi dengan Tuhan. Membangun relasi dengan Tuhan, khususnya di masa pandemik saat ini. Kita harus senantiasa membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita memohon pertolongan dari Tuhan. Maka oleh karena itu membangun relasi dengan sesama dan juga membangun relasi dengan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua untuk menjadi para teruna-teruna yang baik yang dapat meneladani Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu, di mana kami boleh dapat memuji dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati adik-adik pelayan yang mengikuti ibadah persekutuan teruna hari ini, sehingga kami dikuatkan kembali oleh firman Allah. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa untuk bangsa dan negara. Kiranya Engkau berkati mulai dari pemerintah pusat sampai ke daerah-daerah, dan apapun program-program dari bangsa kami ini boleh dapat berjalan dengan baik dan lancar Tuhan.
Dan kami juga berdoa Tuhan buat gereja-gereja di muka bumi, khususnya Gereja GPIB Immanuel Medan. Kiranya Engkau berkati Bapak Pendeta, para presbiter, dan komisi-komisi dan panitia-panitia yang ada. Kiranya selalu berada di dalam lindungan-Mu Tuhan. Untuk warga jemaat yang sedang sakit, kiranya Engkau angkat sakit penyakit dan berkatilah proses pemulihan mereka. Dan juga kami menyerahkan seluruh pergumulan jemaat ke dalam tangan genggaman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau beri hikmat dan jalan keluar yang terbaik untuk setiap pergumulan yang mereka hadapi. Dan juga untuk setiap jemaat yang sedang berulang tahun, kiranya dan sedang bersuka cita, kiranya Engkau berkati dan juga mereka tak lupa mengucap syukur dan bertambah sukacitanya. Dan buat adik-adik kami yang akan menghadapi ujian, biarlah Engkau berkati persiapan mereka dan berilah kesehatan, dan mereka boleh dapat mengikuti ujian dan memperoleh hasil yang baik. Dan untuk saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan, berkatilah setiap usaha mereka Tuhan. Berilah pemeliharaan-Mu dan berkat-Mu mengalir setiap umat-Mu yang berharap pada kekuatan dan kebesaran nama-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon kiranya Engkau mendengarkan doa kami yang jauh dari sempurna yang kami alaskan dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam cobaan, tetap lepaskan dari yang jahat. Karena yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas pernyataan-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Kami baru saja memberikan persembahan kami, kiranya persembahan kami ini dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat berguna bagi kerja-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Waktu dan tempat, bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Untuk itu mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau memberkati rangkaian ibadah kami dari awal hingga berakhirnya. Berkati kami semua yang telah terlibat dan bertugas dalam ibadah saat ini. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih Allah yang melampaui segala akal, kasih dari Tuhan Yesus melalui perantaraan Roh-Nya yang kudus,
kiranya menyertai dan memberkati kita semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan dan salam sehat.